warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel. Berjumpa kembali dengan saya Punya Elektromotif, channelnya tutorial elektronik dan otomotif. Oke teman-teman, pada video saya sebelumnya saya pernah nge-review dan unboxing radio HP PD688. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting dan konfigurasi dasar radio dengan menggunakan software CPS Atera. Oke, langsung saja saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Oke teman-teman, yang pertama kita harus menyiapkan kabel konsol radio tersebut. Kabel ini untuk memprogram radio ya, dari komputer ke radio. Terus kita buka penutup yang ada di samping radio dengan memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Terus kita koneksikan kabel konsol tersebut atau kabel USB tersebut ke radio. Ya, jangan lupa radionya di-on-kan agar tersambung dan bisa terbaca oleh komputer. Ya, kemudian ujung konsol yang satunya kita koneksikan ke port USB pada komputer. Oke teman-teman, ini adalah dua buah softwarenya ya. Software yang agak putih ini adalah Porsche firmware versi 8 dan yang kuning ini versi 9. Nah, jadi beda firmware, beda juga softwarenya teman-teman. Langsung saja kita klik yang versi 9 ya. Iya, seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik read ya. Dia akan membaca isi program yang ada di radio tersebut. Tekan OK. Kemudian tunggu prosesnya sampai beberapa detik. Oke, tekan OK ya atau enter. Nah, di sini adalah deskripsi dari radio tersebut. Oke, kalau yang untuk di bawah ini kita bisa namai tanggal pembelian atau apa gitu kan, informasi tentang radio tersebut. Kemudian kita wait ya. Setelah oke, ya kita klik digital command ya. Kemudian kita klik lagi setting. Nah, di sini kita bisa merubah nama radio tersebut. Namanya bisa kita kasih nama kita sendiri atau nama perusahaan. Nah, kalau yang untuk di bawah ini adalah kita bisa memasukkan password untuk penggunaan atau memasukkan program dan membuka program yang ada pada radio. Ini sebagai security-nya teman-teman, supaya nanti misalkan radio kita hilang dan diambil sama orang, jadi orang tersebut tidak bisa memprogram tanpa tahu password yang kita masukkan. Oke teman-teman, klik menu konvensional. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita bisa menggunakan general setting, terus setting. Nah, di sini ada fitur-fitur tambahan juga ya teman-teman. Misalkan untuk shortcut dan lain-lain. Di sini bisa kita rubah atau bisa juga tetap bawaan asal ya. Nggak usah dirubah juga nggak apa-apa. Ini tergantung kebutuhan kita ya teman-teman. Kemudian kita mau buat channel, tekan klik channel ya teman-teman. Kemudian ada dua pilihan, digital dan analog. Yang ini adalah untuk digital ya teman-teman. Tersedia defaultnya ada 3 channel, CH1, 2 dan 3. Di sini kita bisa ganti namanya. Oke, kita langsung aja ke analog ya teman-teman. Di sini saya tidak menjelaskan bagian digitalnya. Oke, terus ke analog ya teman-teman. Di sini ada juga 3 channel tersedia, analog channel ya, CHA1. Kemudian ini bisa kita ganti namanya, channel misalkan channel damkar ya. Nah, di sini adalah fitur bandwidthnya. Kita
atur ke 25, ya terserah saja. Kalau saya atur ke 25 sih. Oke teman-teman, ke sinyal tab kliknya ini untuk mengaktifkan ID radio ya. Nah, di sini kita gunakan HDC 1200, itu yang umum digunakan. Kemudian untuk setel frekuensinya teman-teman, setel frekuensinya tergantung dari frekuensi yang kita gunakan atau channel tersebut. Nah, di sini kita misalkan isi berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan tone juga ya teman-teman, tergantung dari channel yang kita gunakan. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, itu ada RX signal sistemnya dan TX signal sistemnya. Ini untuk menampilkan ID dan menerima ID. Nah, ini masih tertulis sistem ya teman-teman. Kita bisa mengubahnya di analog service dulu untuk merubah ID dan nama usernya. Ini kita ke sistem 1 ya. Oke, sistem aliasnya bisa kita ganti dengan nama kita. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, kemudian primary ID-nya ini adalah ID yang akan tampil pada radio yang terhubung dengan kita ya, yang berkomunikasi dengan kita. Jadi sewaktu kita tekan PTT, nanti yang muncul ID-nya adalah ID punya kita, jadi sebagai identitas kita ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah ini kita balik lagi ke pengaturan channel tadi, ke pengaturan channel ya. Di sini sudah ada nama kita yang isinya adalah ID kita ya teman-teman. Kita bisa mengaktifkan RX-nya aja atau TX-nya aja, atau bisa juga kedua-duanya. Kalau RX saja maka kita hanya bisa menerima ID orang, tapi kalau kedua-duanya kita bisa mengirim ID kita dan menerima ID orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Kita bisa atur full levelnya mau yang low atau yang high ya. Nah, kemudian pengaturan transmitnya kita bisa atur channel free atau alias low ya. Kalau ya channel free itu kita bisa transmit kalau waktu jalur sepi, tapi kalau always low kita bisa transmit walaupun jalur itu sibuk. Ini adalah pengaturan emergency. Jadi kalau kita aktifkan, kita tekan tombol emergency, maka dia akan broadcast bunyi sirena emergency ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita wait ya. Ya, seperti itu ya teman-teman, maka programnya akan masuk ke radio kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya biar tahu info terupdate dari saya. Jangan lupa share juga dan like juga. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.